Jadi ini saya ajarkan kepada anak-anak muda, jangan sekali-kali ya engkau keberatan ketika pasanganmu itu betul-betul mengasihi Tuhan. Karena engkau akan kehilangan satu-satunya alasan dia akan tetap mengasihimu ketika engkau sudah sebenarnya tidak layak lagi untuk dikasihi. Shalom, selamat datang bersama kita di acara Podcast Citra Allah Ministry. Ada bersama-sama dengan kita pada hari ini Pak Toga. Apa kabar Pak Toga? Puji Tuhan, baik Son. Apa kabar kamu? Baik juga Pak Toga. Iya, shalom Haleluya. teman-teman. Shalom buat teman-teman yang sedang menyaksikan acara kita pada hari ini. Dan kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah firman yang hidup, gambar Allah yang sempurna, dan layak kita ikuti dengan segenap totalitas hidup kita. Pak Toga, sebelum mulai acaranya, boleh dimulai dengan doa? Oh oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau sangat mengasihi kami, Engkau terus menopang hidup kami dan menuntun kami semakin serupa dengan Kristus. Dan kami bersyukur malam ini Engkau pertemukan kami, hamba-Mu dan juga saudaraku Sony. Kami mohon biarlah perbincangan kami ini memberkati kami sekalian dan juga rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang menyaksikan podcast ini Tuhan. Sehingga kami semua, baik yang sedang berbicara di sini maupun juga yang menyaksikan kami boleh tumbuh bersama menjadi murid Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Toga. Yap, sama-sama. Melanjutkan podcast kita yang kemarin. Kita kan kemarin membahas tentang pemuritan, Pak. Iya. Dan hari ini kita akan membahas segitiga itu yang Bapak bicarakan tentang biblical values dan right action kita yang mempengaruhi correct belief kita kan gitu ya. Tapi sebelum itu, mari kita lihat dulu nih ada pertanyaan Pak di di podcast kita pada yang kemarin. Oke. Kemarin. Silakan dimunculkan. Saya share dulu ya. Iya, thank you. Oke. Ini ada pertanyaan dari Jola Handicraft. Shalom Bang Toga. Shalom Pak Jola. Shalom Pak Jola. Sharingnya sangat memberkati sekali. Thank you. Ya, terima kasih. Next time tolong dibahas ya Bang tentang pemuritan untuk jemaat urban agar mereka tetap merasa butuh terhisap dalam komunitas pemuritan di tengah kesibukan yang ada. Agar kesibukan tidak lagi menjadi alasan untuk lelah mengikuti proses memuridkan dan dimuridkan ini. Terima kasih. Thanks. Jangan istri jawab tuh. Siapa itu? Kita harus jawab nih Pak pertanyaannya. Bagaimana dengan pertanyaan ini? Apa jawabannya? Terima kasih Pak Toga. Oke, ya thank you Son. Thank you Pak Joyla. Sekali lagi kami berterima kasih untuk atensi Bapak dan kami sungguh sangat rindu agar pembicaraan kami di sini boleh memberkati Bapak dan seluruh jemaat yang Bapak layani. Iya, jadi kalau saya melihat pertanyaan tadi ada beberapa yang mungkin saya perlu clarify ya. Saya perlu kita betul-betul sama-sama ini sepaham dulu tentang hal ini. Jadi tadi ada asumsi bahwa jemaat urban itu memiliki karakteristik sendiri, berbeda mungkin dengan jemaat yang ada di daerah yang jauh lebih tenang begitu ya, jauh lebih rutin hidupnya, katakanlah jemaat di desa begitu yang mungkin kegiatannya jauh lebih sewarna begitu ya, homogen. Apakah mereka petani semua atau apa begitu. Jadi kesibukannya sudah sangat terbaca dibanding dengan jemaat urban yang kesibukannya yang sangat luar biasa begitu. Jadi mungkin ada asumsi seperti itu. Lalu juga ada asumsi juga bahwa kesibukan ini menjadi masalah sehingga jemaat-jemaat yang ada di urban ini tidak mengikuti atau kurang mengikuti kelompok-kelompok pemuritan yang diwadahi atau disediakan oleh gereja atau oleh komunitas Kristen lainnya. Saya harap ini yang memang dimaksudkan oleh Pak Joyla sebelum kami ini menjawab. Kira-kira mungkin itu ya Son ya pertanyaannya. Kira-kira mungkin seperti itu. Iya. Jadi begini Pak, kita perlu luruskan dulu ya. Kalau
yang menjadi masalah sebenarnya di dalam konteks pemuritan itu bukan masalah dia jemaat urban atau dia jemaat jemaat desa, tingkat kesibukannya seperti apa. Ya, bukan di sana. Ya, jadi tidak masalah apa yang menjadi kesibukannya, tetapi apakah dia berpusat pada Kristus atau tidak. Jadi poinnya di sana. Ya, jadi sebagaimana pembicaraan di dalam podcast sebelum-sebelumnya begitu ya. Jadi penting sekali untuk kita sadar bahwa setiap orang percaya, setiap kita itu adalah citra Allah, wakil Allah yang Tuhan ciptakan di tengah-tengah dunia, membawa gambar Allah, membawa nama Tuhan. Begitu. Di dalam konteks kehidupan kita masing-masing, entah itu di urban maupun di rural, begitu. Entah itu di kota ataupun di desa, itu nggak masalah. Entah itu kita kerja kantor, entah itu kita pengusaha, entah itu kita profesional, guru dan lain sebagainya, apapun yang menjadi kegiatan kita, even kita petani sekalipun itu nggak ada, bukan masalahnya di sana. Tetapi satu kesadaran bahwa aku adalah citra Allah, aku adalah wakil Allah yang Tuhan tempatkan di dalam komunitasku. Nah, lalu kita pakai istilah kemarin tuh berpusat kepada Allah. Atau di dalam podcast sebelumnya, apakah kita masih mengarah ke utara atau tidak? Kenapa pakai kata utara? Itu adalah gambaran kompas. Apakah kompas kita ini masih benar atau tidak? Kalau masih benar kompasnya, masih bagus, itu pasti arahnya selalu ke utara. Dan ke utara itu utaranya itu harus Kristus. Begitu. Utaranya itu harus gambar kalik kita yang menyatakan diri, menunjukkan begini loh harusnya kita hidup kalau kita dulunya tidak jatuh, atau beginilah kita harus hidup setelah kita ditebus, ya karena kita udah dikembalikan lagi, dipulihkan lagi kepada keadaan semula. Jadi mindsetnya seperti itu dulu Pak. Tanpa kesadaran ini, mau dia tinggal di kota, mau tinggal di desa, mau dia sangat sibuk atau mau dia sama sekali nggak sibuk, begitu waktu luangnya sangat banyak, ya dia tidak akan merasa butuh untuk ini terlibat dengan pemuritan kalau kalau pusat hidupnya bukan Kristus. Sekali lagi, kalau pusat hidupnya bukan Kristus, maka dia tidak akan merasa penting untuk ikut-ikutan kegiatan pemuritan seperti itu. Nah, tapi di samping itu kita juga harus memastikan bahwa pemuritan yang diadakan ini bukan seperti klub meeting lainnya begitu. Seperti ngumpul-ngumpul, seperti arisan, seperti ngobrol-ngobrol saja gitu, tanpa kita dibawa kepada akar yang paling substansial, paling esensial dengan menjadi murid Kristus itu apa begitu. Ya berpusat kepada Kristus. Ya, kita tahu memusatkan seluruh hidup kita kepada Kristus itu bukan satu hal yang mudah. Ya, tapi itulah harusnya menjadi arah hidup kita. Kadang-kadang ya bisa jatuh, kadang-kadang kita bisa lengah, kadang-kadang kita bisa lalai, bisa lupa dan lain sebagainya. Tapi arahnya tetap kepada Kristus. Nah, karena ini tidak mudah, maka kita butuh komunitas yang menguatkan kita, yang mengingatkan kita, yang mendorong kita untuk tetap setia dengan pilihan ini, dengan jalan ini. Karena toh juga Tuhan yang sudah memilih kita untuk ada di sana begitu. Tapi sekali lagi, tanpa mindset itu, mau kita di kota, mau kita di desa, mau kita sibuk, mau kita nggak sibuk, ya itu jadi ini saja, nggak akan ada kait mengaitnya begitu dengan apa pemuritan yang ditawarkan kepada kita, karena kita nggak ngerasa saya harus ikut itu. Cukup mungkin agama saya Kristen, KTP saya Kristen. Saya nggak mau terlalu pusing dengan hal itu, karena memang pusat hidupnya bukan Kristus. Nah itu Pak ya, mungkin itu sedikit memberikan jawaban. Nanti selebihnya saya harap itu bisa kita kita elaborasi di dalam pembicaraan berikutnya ini. Artinya apa sih yang sebenarnya membuat seseorang itu bisa betul-betul menyadari betapa pentingnya berpusat kepada Kristus. Kenapa itu bukan pilihan di antara begitu banyak pilihan. Kenapa harus seperti itu? Lalu untungnya apa? Gitu. Kebahagiaan apa yang kita capai dengan kita harus memusatkan hidup kita kepada Kristus di tengah-tengah konteks hidup kita di dunia ini. Ya, mungkin itu nanti akan kita singgung dalam diskusi yang akan terjadi setelah ini. Oke, mungkin itu. Saya Oke, kembalikan Son. terima kasih Pak Toga.
Dan terima kasih kepada Pak Joela yang telah memberikan pertanyaan kepada kita. Saya harap, kami harap pertanyaan jawaban yang telah diberikan dapat menjadi berkat untuk Pak Joela dan sekeluarga. Terima kasih. Oke Pak, melanjutkan pembicaraan kita yang kemarin dalam podcast kita yang kemarin tentang pemuritan. Lalu kita berbicara tentang segitiga yang Bapak berikan itu yang terakhir. Saya boleh munculkan ya? Oke. Iya. Ya. Ada correct belief, yaitu kepercayaan ya Pak. Iya. Kepercayaan yang benar. Kepercayaan yang benar atau keyakinan yang benar. Yang benar. Ada biblical values. Iya. Nilai-nilai Alkitabiah. Iya. Alkitabiah. Dan ada right action di sini. Iya. Apa Pak maksudnya Pak? Apa itu correct belief? Dan kenapa biblical values? Dan apa hubungannya dengan kelakuan kita, action kita? Iya. Boleh dijelaskan sedikit Pak? Iya baik. Nah ini kita juga bisa kaitkan juga ya dengan tadi pertanyaan Pak Joela ya. Jadi artinya begini, kita tahu banyak keyakinan yang diakui di negeri kita ini, dan banyak keyakinan ada di dunia ini, benar ya? Betul. Nah, tetapi toh kita akhirnya menjadi pengikut Kristus, dan kita setuju bahwa itu Tuhan yang memilih kita. Entah itu kita terlahir Kristen atau kemudian kita menjadi percaya ketika kita sudah dewasa begitu ya. Tadinya kita belum Kristen dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita meyakini itu sebagai correct belief bagi kita. Ya, sebagai satu keyakinan yang benar. Nah, cuma kita harus tahu bahwa kita jangan seperti negara sebelah begitu ya, yang dikit-dikit klaim ini klaim itu begitu ya. Correct belief ini juga adalah sebuah klaim. Benar ya, tetapi klaim yang harus bisa dibuktikan tentunya. Ya, kenapa kita bisa mengatakan keyakinan kita yang benar? Ya, di antara begitu banyak keyakinan. Tentu saja setiap orang selalu memilih keyakinan yang menurut dia benar begitu. Nah, dari mana kita bisa tahu ya? Tentu saja nanti tolak ukurnya dari apa yang diajarkan di dalamnya, apa yang dianggap penting, apa yang diutamakan. Itu yang disebut biblical value. Jadi semua keyakinan pun punya value yang diajarkan di dalam kitabnya masing-masing. Nah, karena kita sebagai orang percaya gitu ya, dan kita percaya itu adalah belief yang memang yang paling benar tentunya begitu ya. Nah, ya kita mendasarkan value hidup kita, apa yang harus kita anggap penting itu harus bersumber dari Alkitab. Begitu. Bukan dari yang lain. Nah, walaupun mungkin ada kemiripan-kemiripan gitu ya dengan agama-agama lain, tetapi kita harus lihat sampai ke akarnya begitu. Apa yang membuat value kita keyakinan kita itu menjadi sangat unik, menjadi sangat berbeda ya, dan sampai akhirnya kita menyimpulkan ini yang paling benar. Itu semuanya terlihat dari value yang ada di dalam ajaran itu. Nah, lalu menjadi percaya kepada satu ajaran, ya kita setuju bahwa memang itu semua anugerah Tuhan begitu ya. Tetapi kita harus tahu bahwa menjadi pemeluk satu keyakinan itu pasti disertai dengan satu komitmen untuk menganggap berharga atau bahkan menjunjung tinggi semua value yang ada di dalam ajaran itu. Itu baru dikatakan dia sebagai seorang penganut kepercayaan yang memang otentik begitu. Ya. Jadi bukan sekedar pencitraan atau seperti apa yang sering kali kita dengar istilahnya itu kayak Kristen KTP. Ya, tentunya tidak demikian. Karena kita tahu bahwa keyakinan ini benar, maka kita pegang ajarannya benar, semua ajarannya itu sebagai sesuatu yang penting, karena kita tahu itu akan membentuk hidup kita. Dan ketika kita menjunjung semuanya itu dan berusaha untuk melakukannya, itulah yang menjadi tindakan yang kita yakini sebagai tindakan yang benar, karena bersumber dari pengajarannya yang benar tadi itu, begitu ya. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang apa sih segitiga itu gitu. Oke Pak. Dan menarik ya kalau Bapak bilang tadi
kalau kita ngomong, kita nggak usah ngomongin yang lain, karena banyak orang berpikir bahwa setiap agama kan sama. Ya, kita nggak mau coba ambil dari situ, tapi kita coba ambil dari apa itu biblical values yang paling benar, yang tepat. Ya, bukan yang paling benar. Biblical values itu apa, Pak? Nah, bagaimana itu bisa mempengaruhi setiap kehidupan kita? Iya, kan banyak value yang diajarkan dalam Alkitab ya. Ya, value ini apa? Agar kita mengutamakan Allah di dalam seluruh hidup kita, menganggap Dia yang terpenting. Ya. Ya. Lalu kemudian lebih dari apapun tentunya. Ingat ya waktu kita dalam ini hierarki mahkota, lalu kita Allah, kita dan semesta ya. Oke. Nah, Boleh saya tampilkan boleh ya. Oke. Ya. Oke. Yang ini? Yang di atasnya ya. Satu lagi. Ini posisi sudah jatuh dalam dosa. Okay. Nah, yang ini. Ya kan, kenyataannya halaman 1, halaman 2 Alkitab udah bicara ya, beginilah kita dicipta begitu loh. Ya, beginilah keadaan kita dibuat Tuhan. Berarti order ini harus menjadi value hidup kita. Di mana Tuhan menjadi Tuhan di tempat pertama, lalu kemudian kehidupan kita ini, lalu semua yang Tuhan ciptakan, realitas lainnya. Ya, realitas yang lainnya. Nah, bersama-sama kita di sini tentu saja ada manusia yang lain. Ya, tetapi Tuhan yang tertinggi. Tidak boleh ada yang lebih tinggi daripada Allah. Ya. Nah, ini sebuah value bukan? Iya, betul. Ini sebuah nilai-nilai. Iya, ini nilai yang akhirnya menuntun hidup kita, bagaimana kemudian kita memilih untuk bersikap, memilih untuk bertindak. Ya, apakah setiap pertimbangan kita, apakah setiap pilihan-pilihan kita atau bahkan keputusan kita itu berakar dari satu kesadaran bahwa Tuhan selalu di tempat pertama? Atau Tuhan itu hanya gimmick? Tuhan hanya tempelan? Pemain cadangan. Pemain cadangan begitu. Nah, ini kan kita akhirnya mengukurnya di sana. Ini satu value. Lalu kemudian Alkitab mengajarkan apa? Selain bahwa Tuhan adalah yang terpenting, Tuhan adalah yang terutama. Lalu Alkitab lebih tepatnya Yesus mengajarkan bahwa hukum yang pertama dan terutama dari seluruh hukum yang ada di dalam Alkitab kita, dari seluruh perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab kita, itu yang paling utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Coba kita lihat yuk di dalam Matius pasal yang ke-22 ya. Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40. Coba. Mudah-mudahan belum pindah. Just kidding. Just kidding. Mau pindah kemana, Pak? Iya. Oke, sebentar saya share dulu Alkitab kita. Oke. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Ayat 36. Oke. Ya, coba dibaca, Son. Matius 22 ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, coba ada dua hukum yang sama-sama utama. Ya, hukum pertama dan hukum kedua, tapi sama-sama terutama. Two side of the coin ya. Dua ya. Jadi kita harus mengasihi Allah, dan itu yang menjadi paling penting di dalam keseluruhan hidup kita, menjadi tujuan utama hidup kita. Tetapi pada saat yang sama, ya kita harus mengasihi sesama. Dan tolak ukur mengasihi sesama baru dibilang mengasihi dengan benar kalau kita bisa mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya. Dan itulah bukti bahwa kita mengasihi Allah. Bagaimana kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau kita tidak bisa mengasihi sesama yang
kelihatan, kan begitu kan? betul. Nah, Nah, dan inilah yang menjadi paling penting di antara seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ajaran dalam kitab para nabi itu yang dikatakan oleh Yesus sendiri di sini. Ya. Jadi kalau kita melihat Bible kita ya, Alkitab kita, value mana yang paling utama, yang paling penting? Yaitu kasih. menjadikan Tuhan di tempat yang pertama dari segala sesuatu dan juga mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Nah, tapi ini implikasinya kan banyak banget. Ya. Implikasinya banyak banget begitu bicara tentang kasih kepada sesama. Ya. Karena kamu akan susah mengasihi orang yang tentunya pernah menyakiti kamu. Ya, Benar ya? betul. Nah, kita ngomong kita maafin tapi Iya. Orang kita menyakiti kamu, orang melukai kamu, orang memfitnah kamu. Karena nggak bisa dipungkiri itu pasti ada dalam hidup. Sebaik apapun kamu tetap pasti akan ngalami dikecewakan orang, disakiti orang, disalahpahami orang dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang umum. This is fallen world. Ya, dan kamu itu jangan jadi sebuah trauma dalam kehidupan kita. ya, tentu saja menjadi sebuah trauma. Terlepas dari itu. Ya, atau justru karena ada trauma itulah akhirnya kamu tentunya nggak bisa dengan mudah mengasihi dia. Betul. Iya kan? Tetapi luar biasanya di dalam payung hukum kasih kepada Allah dan kepada sesama ini, Tuhan mengatakan itu udah nggak penting lagi masalah sakit hati dan segala macam, karena semua orang in this fallen world, orang pernah jatuh, orang pernah saling menyakiti, even kita pun pernah menyakiti Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita dan Tuhan mau itu menjadi pattern kita. Artinya terlepas dari apa yang kamu pernah alami, karena orang pernah melukai kamu dan segala macamnya, itu kamu harus bisa mengampuni dan tetap mengasihi mereka. Itu yang bikin berat. Tetapi walaupun berat, bukan berarti itu tidak bisa dilakukan. Itu sebabnya bisa tidaknya itu dilakukan adalah seberapa kita menganggap ini berharga. Value ini sebagai sesuatu yang penting gitu loh. Kalau kita menganggap, wah ini nggak terlalu penting, ini bukan sesuatu yang mengikat, ini kita anggap sebagai sesuatu yang ya bisa kita lakukan, bisa kita tidak lakukan. Seperti pembicaraan kita yang lalu, bahwa kita punya kuota untuk tidak taat, gitu Ya, kan? untuk jatuh. Untuk jatuh, nggak begitu. Jatuh ya niscaya kita ini orang yang berdosa, ya kita walaupun sudah ditebus, kita masih dalam daging, kita masih mungkin jatuh, tetapi bukan berarti kita punya kuota jatuh. Iya. Iya kan? Seperti kalau orang kuliah punya kuota absen begitu kan? Nggak begitu gitu loh. Ini menarik. Saya sering dengar kata-kata seperti ini. Ya itu kan, kita masih manusia Pak, masih manusiawi. Iya. Kita masih daging. Udahlah, nggak usah terlalu rohani amat. Iya. Buat apa sih? Iya. Nah, disitulah akhirnya kita bisa melihat apakah Tuhan ada di tempat pertama atau enggak. Apakah Tuhan ada dalam satu frame dengan kita atau tidak. Kan sebenarnya hal-hal itu yang menunjukkan kepada kita dengan jelas betapa kita seringkali menjadikan Tuhan itu cuma tempelan, gimmick. Ya, atau pada saat kita butuh pencitraan, kita bawa dia ke dalam frame hidup kita. Tapi ketika kita di dalam ruang-ruang kesendirian kita seringkali Tuhan itu bahkan nggak kita ingat gitu loh. Nah, ini yang sebenarnya hanya kita dan Tuhan yang bisa menilai itu, dan kita berbicara di sini bukan untuk mencoba untuk menilai itu. Tapi kan kita tadi mau bilang bahwa menjadi murid Kristus itu artinya berpusat pada Kristus. Menjadikan dia tokoh utama di dalam frame hidup kita. Menjadikan itu Kristus itu menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Menjadikan itu sebagai goal perjalanan kita. Menjadikan itu sebagai satu-satunya alasan yang membuat kita bahagia di dalam hidup ini. Itu. Nah, kalau kita belum sampai ke sana, ya mungkin agak susah. Tapi apakah lalu ke sana itu menjadi sesuatu yang semudah membalikkan telapak tangan? Enggak juga, gitu loh. Tapi kan sekali lagi itu harus menjadi arah perjalanan hidup ini kan. Kalau kita nggak pernah mengarah ke sana, ya nggak akan pernah berjalan ke sana dan nggak akan pernah sampai ke sana.
Nah, karena ini tidak mudah, makanya perlu selalu diingatkan. Dan bagaimana supaya kita bisa kuat? Ya, itu dengan adanya di dalam komunitas tadi. Ya. Jadi apakah gereja selalu mengingatkan ini ya? Apakah eh, apa eh, kelompok-kelompok pemuritan yang diadakan selalu membicarakan value yang paling utama ini? Komsel-komsel Iya, kecil. komsel kecil kah? Apakah itu namanya begitu? Apakah selalu mengingatkan bahwa menjadi murid Kristus, hidupnya harus berpusat kepada Kristus. Artinya berpusat kepada Kristus, dia harus menjadikan seluruh value dalam Alkitab itu menjadi hal yang sangat penting untuk dia pilih. Dia pertimbangan utamanya. Gitu ya. Sehingga Ya. mau nggak mau dia akan berusaha untuk melakukan itu walaupun susah. Ibarat gini, ya kayak kita kan pernah ngalamin ya, kita nolongin orang begitu ya, baru-baru beberapa bulan yang lalu kan. Dengan penuh ketulusan, bayangin jam 12 malam kita jemput dia begitu ya. Ya. Karena kita nggak mau dia terlunta-lunta di jalan, karena keluarganya tidak nerima setelah dia dibebaskan dari penjara begitu ya. Kita coba lakukan itu. Tapi pada akhirnya setelah bersama-sama dengan kita, dia main pergi saja, bahkan membohongi kita dalam begitu banyak hal, lalu membawa sepeda motor, membawa uang dan segala macam, benar ya? Betul. Nah, ada alasan untuk saya benci dan marah, benar kan? Sangat, Iya, sangat. cukup 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 semua ini setelah kebaikan kita memperlakukan dia, ya merawat dia ketika dia kena Covid sampai kayak memperlakukan anak anak balita begitu ya, kita urusin semua. Tapi kenyataannya diperlakukan begitu. Itu bisa jadi dalih saya kan untuk mengatakan, "Oh, saya layak untuk membenci orang ini." Ya. Tapi kan kita nggak bisa begitu. Dan saya kalau sendiri, saya masih teringat saya marah bisa, tapi saya butuh kamu kan. Untuk mengingatkan, saya butuh istri saya butuh keluarga saya, ya sudah, gitu loh. Supaya kita bisa melepaskan segala kemarahan itu, menyerahkannya kepada Tuhan, begitu kan? Lalu meminta supaya Tuhan menolong kita bisa mengampuni dia, mengasihi dia, mendoakan dia, gitu loh. Nah, inilah yang akhirnya sorry, inilah yang akhirnya menjadi masalah di dalam fenomena orang beda-beda. Ada orang yang memilih untuk ya tetap hidup di dalam traumatik itu, ya itu pilihan dia gitu loh. Ada orang yang memilih untuk memaafkan, dan buat saya kasus kita ini ya nggak apa ya, nggak sepelik atau mungkin nggak seberat seorang ibu. Saya pernah lihat ya, seorang ibu percaya, seorang ibu Kristen yang sanggup memaafkan pembunuh anaknya sendiri. Ya Ya, itu kita ya, suatu hal yang berat ya. ya tentu saja kan begitu kan, nggak kita nggak ada artinya dibanding dengan itu begitu. Ya, tetapi sekali lagi, ini perjalanan yang beda-beda kan konteksnya dalam hidup tiap orang. Apakah kita mengarah kepada Kristus? Apakah kita berpusat pada atau meniru pada pilihan-pilihan Kristus gitu loh. Kristus ketika dia diperlakukan demikian, apa yang dia lakukan? Jadi Iya, mendoakan, ketika dia tergantung di kayu salib, apa yang dia minta kepada Bapa? ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang Ya mereka itu perbuat. dia. Iya kan? Lalu Yesus mengajarkan menjawab Petrus bagaimana? Berapa kali harus mengampuni? 70 kali 7. Iya kan? Jadi coba kita harus pahami ini bahwa kita sedang mengarah ke sana. Bukan kita sedang berjalan berbalik arah dari situ. Kalau kita sedang mengarah ke sana saat ini kita belum bisa lakukan, itu benar. Tetapi kalau kita kemudian mengatakan, aku aku sudah mengampuni tapi aku nggak bisa melupakan atau apa sejenisnya yang menunjukkan justru kita sedang berjalan berbalik arah dari apa yang Yesus teladankan. Nah, itu berarti kita sedang tidak di dalam konteks pemuritan. Karena ketika kita memutuskan untuk menjadi murid Kristus begitu ya, tentu saja karena anugerah Tuhan juga begitu ya. Artinya kita sudah menerima, oke, saya sekarang status saya sebagai murid Kristus, maka saya harus terikat dalam komitmen untuk hidup seturut dengan value yang memang Yesus teladankan, Yesus ajarkan. Bagaimana kasih itu menjadi hal yang paling tinggi daripada apapun yang saya anggap penting di dunia ini. Nah, Ya. itulah yang membuat kekristenan ini menjadi sangat berbeda, menjadi sangat luar biasa. Karena mungkin di dalam belief yang lain,
Tidak sampai seperti itu. Yesus mengajarkan kita mengampuni sampai seperti itu. Ya, Ketika tidak kita ada. ketika kita dijahati, kita harus membalas dengan kebaikan. Tuh. Nah, ini yang repot kan. Walaupun itu susah, tetapi itulah yang diajarkan. Itulah yang membuat kekristenan berbeda. Value itulah yang membuat kekristenan sangat unik. Value itulah yang membuat kekristenan itu akhirnya saya yakini sebagai sebuah belief yang korek gitu loh buat saya Dan begitu. dan menurut saya perkataan Tuhan Yesus tentang mengasihi musuh kita itu dianggap sebagai kebodohan untuk orang-orang lain. Iya, Ngapain lo kamu harus iya, mengasihi musuhmu, orang dia musuh kok? iya, karena memang value yang diajarkan di dalam keyakinannya tidak sama gitu loh. Jadi pada akhirnya kamu bisa yakin ya bahwa belief kita itu adalah belief yang benar atau tidak. Itu bukan dari apakah pengikut-pengikutnya berbuat benar atau tidak. Dan itu berbuat benar menurut siapa itu juga kan. Tapi sekali lagi kita yakin apakah sebuah belief itu adalah benar atau tidak. Itu dari ajarannya, value yang diajarkan di dalam belief itu seperti apa. Apakah di dalamnya itu sangat-sangat sejalan dengan tujuan Allah mencipta segala sesuatunya sejak semula. Allah tetap di tempat pertama itu tentunya. Lalu kita ada di tempat kedua. Tidak boleh ada yang lain di sana. Ya kita dengan sesama kita manusia begitu. Lalu segala sesuatu yang sifatnya matter ini itu ada di bawah kendali kita. Tidak boleh ada di atas kita. Tidak boleh kita mendewakan uang, kita tidak boleh mendewakan kekayaan, kita tidak boleh mendewakan sesuatu yang fana ini. Dan kita tidak boleh merendahkan orang lain, tidak boleh menganggap orang lain terlalu tinggi karena udah menyalahi aturan tadi. Ya, artinya sebenarnya ketika kita uh, melihat bahwa di dalam value-value dari sebuah ajaran itu tidak mendegradasi humanity kita sebagai citra Allah, bagaimana ketika Allah pertama kali mencipta kita, ya, tidak membuat kita itu jadi less human. Nangkap ya? Jadi lebih rendah gitu daripada apa yang Tuhan desain sejak semula. Nah, maka kita bisa yakini itu sebagai satu correct belief. Jadi merendahkan orang lain itu tentu saja nggak boleh seharusnya. Makanya Tuhan mengatakan, ukuran kamu mengasihi sesamamu apa? Ya, bagaimana kamu mengasihi dirimu ya begitulah. Kan kita sudah naturnya manusia kan itu cenderung mengasihi diri kan. Betul. Bukan mengasihani diri, mengasihi dirinya. Selalu mengutamakan dirinya. Bahkan cenderung selfish sebenarnya. Iya kan? Cenderung selfish. Kadang untuk suatu hal yang merusak pun kita juga kadang-kadang begitu. Sendiri, ya? Iya. Nah, artinya tapi kan kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang merusak. Itu sebagai sesuatu kesenangan buat kita. Efeknya yang merusak, begitu kan? Ya. Artinya kita selalu berpusat pada diri, mau memuaskan diri. Dan Tuhan ingatkan, kalau kamu mau mengasihi orang, kamu harus sanggup mengasihi seperti itu. Bagaimana kita mengasihi diri kita, itulah ukurannya kita mengasihi orang. Nah, kan sampai seberat itu gitu loh, Son. Ya. Kita nggak mau bilang itu gampang, ya kita nggak lagi ngomong, ya tapi ya normatifnya begitu. Dan itulah yang membuat saya yakin bahwa, wah ini ajaran yang begini agung itu cuma ada di dalam kekristenan. Itu. Kalau bicara tentang kebaikan-kebaikan perbuatan yang secara umum yang dianggap sebagai perbuatan baik, ya semua agama mengajarkan kebaikan. Nah, ini saya mau angkat kan gitu, Pak. Ya. Kenapa kitab kita kenapa kan yang lain juga sama, Pak, ngajarin kebaikan. Iya, tapi kan tujuannya kan sama. Nah, itu ya sering kita dengar tentang. Iya. Cuma sekali lagi kan pertanyaannya, ya. Apakah itu menjadi value tertingginya? Apakah memang kita itu diajarkan sampai meneladani seperti Tuhan kita mengorbankan dirinya demi kepentingan orang? Terlepas dari apakah itu dilakukan atau tidak oleh pengikutnya ya. Itu bukan kita poinnya nggak di sana. Ya. Tapi apa yang diajarkan di dalam keyakinan itu. Gitu loh. Ya. Jadi saya kok nggak ngelihat, saya belajar beberapa agama ya. Bahkan saya sempat hampir memeluk sebuah agama yang saya yakini
cukup baik tadinya begitu ya. Karena di sana sangat menekankan konsep ikhlas begitu ya. Bagaimana kita sanggup untuk rela berkorban untuk orang lain dan lain sebagainya dengan ikhlas, tanpa berharap balasan, tanpa berharap perhitungan apapun. Menganggap itu sebagai satu ibadah kepada Allah. Ya, itu diajarkan dengan sangat baik dalam keyakinan itu, tapi kenyataannya gak mungkin dilakukan. Kenapa? Karena pada akhirnya setiap kali setiap kali kita meninggal begitu ya, siapapun yang meninggal yang memeluk keyakinan itu selalu diharapkan agar semua amal ibadahnya itu diperhitungkan. Lah berarti kan gak ikhlas. Iya, karena ikhlas adalah konsep yang menerima segala sesuatu tanpa balasan. Iya, benar. Tidak perlu diperhitungkan kalau ikhlas itu. Apalagi ini minta diperhitungkan oleh Tuhan. Makanya saya pikir ada self-kontradiksi di sana. Tetapi waktu saya melihat di dalam kekristenan, walaupun nggak banyak diucapkan istilah ikhlas, ya, tapi dalam Kolose 3:23 itu dikatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Ya di dalam kalau di dalam definisi ikhlas menurut keyakinan lain, di dalam diam kita, di dalam gerak kita, ya, itu kita melakukan semuanya itu tanpa pamrih seperti untuk Tuhan, katanya begitu. Nah, kenyataannya hanya di dalam kekristenan kita bisa melakukan itu, karena kita nggak pernah meminta itu diperhitungkan. Karena sudah keselamatan kita udah ditanggung oleh Kristus, kita nggak membutuhkan apapun untuk diperhitungkan sebagai untuk membuat kita selamat. Jadi sekali lagi kenapa akhirnya saya betul-betul meyakini bahwa kekristenan yang saya peluk ini sebagai satu keyakinan yang paling benar, ya karena itu, karena konsep ikhlas itu hanya mungkin dilakukan di dalam kekristenan. Apalagi Yesus pernah mengajarkan bahwa di dalam Lukas pasal 10 ayat 17 itu kalau nggak salah, di sana dikatakan apapun yang kamu ketika engkau sudah melakukan segala sesuatu, engkau harus mengatakan, aku cuma melakukan yang harus aku lakukan. Aku adalah hamba yang tidak berguna. Aku melakukan apa yang memang sudah seharusnya aku lakukan. Aku nggak perlu dipuji karena ini. Aku nggak perlu mendapatkan terima kasih karena ini. Karena memang aku sudah harus melakukan apa yang harus aku lakukan. Gitu loh. That's what I'm created for, gitu loh. Untuk itulah aku diciptakan, gitu loh. Nah, cuma kan itu jarang banget kita lihat di dunia ini. Iya, betul. Agama Jadi apapun itu, gitu loh. Saya lagi self-reminding diri saya untuk apakah saya udah seperti itu atau tidak. Benar. Iya kan? Nggak ada begitu, langka sekali orang yang seperti itu. Agama apapun itu. Tetapi Yesus melakukan itu. Mengajarkan itu. Dan meneladankan itu secara sempurna kepada kita. Dan mengingatkan kita, seperti itulah harusnya kita hidup. Nah, sekali lagi, kalau kita menganggap ini sebagai value yang paling utama di dalam hidup kita lebih dari apapun, maka kita pelan-pelan akan menuju ke sana, bukan? Itulah yang tadi akhirnya menjadi right action. Oke. Ya, dari value yang kita sangat-sangat anggap penting dan hargai, itu mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi sikap hati kita, mempengaruhi pertimbangan kita, mempengaruhi keputusan kita, sampai akhirnya kita menjadi berbuah sebagai sebuah tindakan. Bahkan itu mempengaruhi seluruh hidup kita. Iya, seluruh hidup kita pada akhirnya. Tetapi sekali lagi, ini bukan perjalanan yang mudah. Tetapi juga bukan perjalanan yang tidak mungkin, karena Tuhan sudah pulihkan kita. Masalahnya kita mau nggak menjadikan dia pusat hidup kita. Jadi kembali kepada pertanyaan Pak Joyla ya tadi ya. Ya, Pak Joyla. Kembali kepada pertanyaan beliau. Ya, masalahnya jemaat itu sedang berpusat pada Kristus enggak? Dan apakah dia diajarkan seberapa penting bagi kita untuk berpusat kepada Kristus? Karena seringkali ya, kalau saya amati bahwa ada hal yang miss di dalam kebanyakan pengajaran di dalam kekristenan. Ya. Apa itu, Pak? Kita itu cuma ditekankan tentang surga neraka.
Sudah percaya ya sudah selamat, keselamatan kita dijamin. Lupa bahwa kita belum masuk sorga nih. Kita masih hidup di dunia nih. Kita masih hidup di dunia gitu. Dan kita sudah diselamatkan. Tapi kita hidup karena kita nggak diingatkan bahwa hidup yang sudah diselamatkan ini adalah juga hidup yang dipulihkan. Dikembalikan kepada kondisi semula. Kita bisa tidak berdosa. Bisa berdosa ya bisa tidak berdosa juga. Artinya diberikan kemampuan memilih untuk hidup berpusat kepada Tuhan. Itu kurang diajarkan mungkin ya atau apa gitu loh. Tapi sekali lagi juga kita nggak bisa pungkiri bahwa zaman ini semakin rusak. Sistem dunia ini semakin bengkok. Dan kadang-kadang orang yang mencoba untuk memilih hidup lurus seturut dengan apa yang Alkitab ajarkan begitu ya. Itu akan mengalami begitu banyak kesulitan di dalam hidupnya. Itu nggak bisa kita pungkiri, memang itu terjadi. Tetapi apakah kita mau melihat itu sebagai letak bahagiamu? Yesus mengatakan di dalam khotbah di bukit ya, Matius pasal yang kelima. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah. Dan berbahagialah orang yang dianiaya karena nama Kristus. Karena mereka inilah yang mempunyai kerajaan Allah, kerajaan sorga, benar kan? Yesus bilang bahagialah kalau kamu begitu. Tapi kan seringkali kita, karena mungkin itu bukan value kita, bukan sesuatu yang kita anggap berharga lebih dari apapun, maka kita letakkan kebahagiaan kita di tempat yang lain nih. Karena kalau kebahagiaanku di sini, ini nggak seru nih. Aku susah di sini. Tapi kita ngaku kita bahagia di situ. Nah, itulah gitu loh. Kadang-kadang kan memang akhirnya nggak sinkron. Makanya saya yang seperti yang sebelumnya saya katakan sama kamu, ya bahwa seharusnya begitu ya, seharusnya what we believe affect our total life. Iya kan? Ya. Karena namanya juga belief. Betul, karena kita percaya kan hal itu. Iya. Yang namanya belief itu pasti mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi cara bertindak kita, begitu kan? Sikap hati kita, pengambilan keputusan kita. Iya. Tapi kalau what we say we believe ya, what we said we believe doesn't make any effect in our life begitu. Ya, then actually we don't believe it at all. Gitu loh. Sama juga bohong kalau kata. Sama juga bohong, itu cuma pencitraan berarti. Karena somehow agama ini seringkali memang menjadi tempat yang seru tuh untuk kita bersembunyi. Bersembunyi dari apa? Bersembunyi dari tudingan sosial. Ya, bersembunyi dari apa? Dari dakwaan hati nurani kita sendiri. Ya, supaya kita itu bisa mendapatkan semacam ketenangan. Kita nggak terlihat jelek, nggak terlihat buruk karena saya melakukan agama. Gitu loh. Dan seringkali kita persempit dengan perbuatan-perbuatan agamawi yang juga disoroti oleh Kristus dalam khotbah di bukit. Yesus bilang apa? Kalau kehidupan keagamanmu tidak lebih baik dari orang Farisi, orang Saduki, engkau tidak layak pada ini akan kerajaan Allah. Tetapi jangan salah, tidak lebih baik itu maksudnya apa? Dia langsung menjelaskan bahwa keagamaan orang Farisi dan Saduki itu bicara tentang bungkusnya, permukaannya, bukan substansinya. Nah, Yesus mau kita kepada substansinya ini. Makanya dia bilang, ketika engkau berdoa, ya jangan berdoa di pinggir-pinggir jalan, di tempat orang bisa melihat, tapi masuklah ke dalam kamarmu. Karena hanya Tuhan yang perlu tahu itu, nggak perlu orang tahu. Begitu kan, ini bicara substansi. Karena itu adalah bicara sama Tuhan. Doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Bukan ingin terlihat seperti orang beragama, iya. Kita berdoa. Bukan untuk supaya pencitraan kamu terlihat kamu saleh. Ketika engkau berpuasa, Yesus bilang apa? Cuci mukamu, jangan kelihatan kamu muram, jangan kelihatan kamu lapar. Karena itu ibadahmu sama Tuhan, nggak perlu dinilai orang. Tapi kita sangat membutuhkan penilaian orang. Makanya kalau kita terlihat agak-agak lemes sedikit, wah ini orang salah, ini sedang berpuasa. Oh lemes amat sih gitu kan. Iya. Wah aku lagi puasa gitu kan. Kita merasa begitu penting mereka tahu.
lalu kemudian menganggap kita itu cukup baik begitu loh. Iya kan? Lalu kita kemudian memberikan apa sedekah dan lain sebagainya, sumbangan dan apalah sejenisnya itu. Kita kita Yesus bilang kamu memberikan tangan kanan, tangan kiri aja nggak perlu tahu sampai segitunya. Tetapi kita jangankan tangan kiri, ya tangan orang-orang juga perlu tahu begitu loh. Ya itu yang Iya, berarti pertanyaanmu kemarin ya. mata-mata juga harus tahu. Iya, yang kamu pertanyaan kemarin. Ya, apakah perbuatan baik itu perlu diposting-posting walaupun dengan alasan apa? Untuk Bisa mengajak yang lain. menularkan Ya kepada buat orang lain. saya ya apa ya? Ya kalau memang itu motifmu ya it's okay begitu mengajak yang lain. Tetapi ya mungkin berikan aja temanya begitu. Oh, kita ada agenda ini kita lakukan, nggak perlu kita tunjukkan apa yang kita lakukan. Tapi ya it's okay lah itu pilihan orang kan. Kembali lah, saya nggak bisa menilai siapa saya begitu loh. Iya, betul. Iya kan? Dan kita nggak mau menilai motivasi orang Kita itu nggak mau apa menilai untuk bertobat. motivasi orang, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Tapi sekali lagi kita cuma mau bilang, ini horizonnya ini. Ini loh yang bisa terjadi ini. Dan kitalah yang bisa menilai. Kamu mau bahagiakah dengan kalau seandainya dalam tanda petik itu adalah sebuah fakeness gitu loh. Ya, sesuatu yang sebenarnya topeng, ya. Kamu bahagiakah dengan topeng itu? Nggak nyaman sih pasti. Iya, nggak nyaman, nggak ada artinya juga gitu loh. Kamu bahagiakah dengan pencitraan itu? Karena ya itu tadi, bisa saja kita terlihat begitu saleh di luar. Iya, kita dihormati oleh semua orang, kita penuh. Ya kelihatannya kita seperti orang-orang Kristen yang devout, yang sangat-sangat saleh, yang sangat-sangat sungguh-sungguh. Tetapi kan itu bisa dilihat seberapa anak kita, istri kita, ya melihat kita kan. Orang yang Ya, terdekat kita yang paling tahu keaslian kita kan, begitu kan. Nah istri kita ini yang, ngomong gitu ya. Alah lu di situ aja lu iya gitu. kan susah gitu loh, susah kan. Ya bukan berarti kita nggak akan ada konflik sama istri Betul. kita, sama anak-anak kita, tetapi dia nggak akan bisa ya meniadakan sama sekali segala sesuatu yang kita kita hidupi selama ini hanya gara-gara konflik itu, begitu ya. Atau mungkin dia ya marah sesaat begitu, lalu oh kamu nggak sesuai dengan yang lu omongin, tetapi kan yang lu omongin yang tentang sesuatu saja, bukan Hmm. seluruh hidupmu kan ya seluruh yang kamu teladankan. Nah ini yang sebenarnya sekali lagi mungkin jatuh nggak? Ya mungkin banget, tetapi ya kamu sedang berjalan Dan kemana? ini juga mungkin bagian dari kehidupan kita ya. Mungkin kita awalnya seperti itu, tapi lama-lama Tuhan bisa pakai kita, kita juga nggak tahu kan, Bang. Iya, Betul kan? iya. Kita juga nggak tahu. Mungkin kita Nah, dalam kehidupan kita sering fakeness, mungkin kita sering pakai benar. topeng, tapi suatu Benar. saat Tuhan tunjukkan kebenaran itu kita nggak bisa lari Iya, lagi gitu ya. iya. Nggak akan mungkin. Ya karena kebenaran itu selalu membebaskan kita kan. Betul ya. Nah, tapi sekali lagi ya, ini pilihan orang kok. Di mana dia meletakkan kebahagiaannya. Tetapi jangan lupa, ya kalau mayoritas orang Kristen memilih yang salah, itu membentuk zaman. Gitu loh. Oh, Membentuk. dampaknya besar ya. Iya, dampaknya besar karena tidak terjadi pemuritan di dalam keluarga. Itu sudah pasti. Dan orang-orang ini yang akhirnya mengisi rumah Tuhan, mengisi gereja. Ya, makanya nggak heran kalau misalnya gini deh. Ya, ada gereja yang sudah cukup apa? Cukup tua lah umurnya begitu ya. Jadi dulu itu memang hasil dari kebangunan rohani yang terjadi dari pelayanan para misionaris yang betul-betul mereka mendedikasikan seluruh hidupnya, meninggalkan negaranya gitu ya, membawa anaknya, istrinya, bahkan ada yang meninggal juga di ladang misi ini untuk supaya orang-orang lokal itu bisa percaya kepada Tuhan. Akhirnya jadilah gereja-gereja kan begitu ya. Betul ya. Nah, sama kayak kita orang-orang orang Sumatera lah, orang Batak katakan begitu ya. Karena pelayanan no mention. Ya. Iya kan? Tapi setelah berapa dekade begitu, itu udah berubah gitu loh. Nilai-nilai hidup orang yang tadinya sungguh-sungguh percaya kepada Kristus ini, ya setelah 10, 20, 30 tahun, 50 tahun, itu berubah. Begitu. Karena apa? Begitu banyak pengaruh nilai-nilai dari luar sana, bukan dari luar negeri ya, tapi dari apa yang mereka lihat di dalam keseharian mereka. Begitu mungkin bercampur dengan keyakinan lain, mungkin bercampur dengan nilai-nilai yang non agamis begitu ya. Ini akhirnya menjadi pilihan hidup mereka, Son. Jadi nggak kelihatan lagi.
apa yang sebenarnya Kristus teladankan di sana. Iya, kalau kita baca No Manson tentang kehidupannya dia ketika dia sampai ke tanah Batak itu, wow, luar biasa sekali. Iya, Bangun iya, sekolah gratis, iya, lain-lain sebagainya. Dan iya, menurut saya itu suatu yang hebat sekali ya. itu dia. Tapi sekarang kan agak-agak udah semua udah berubah sih Hmm. sebenarnya. Waduh, udah susah sekali kalau kita mau balik ke sana itu ya sudah ngayal sih. Ngayal Bombay sih. Nah, ya. Sekarang misalnya gini deh. Ya. Oh, tapi itu masih bisa dilakukan sama Jim Yos ya. Ya, Oh, ada juga oh, yang mau sampai mm, segitunya. Makanya dia mau melihat value itu begitu ya, penting, ya kan? Terus juga mau melihat kebahagiaannya itu terletak di sana atau tidak. Itu kan kembali pilihan kepada seorang. mm, Saya tahu itu apa? Misionaris Jim Yos itu luar ya, biasa. Nah, sekarang contoh gini ya. Yesus dulu kan selalu mewarnai pelayanannya itu dengan mengajar ya, khotbah ya, mengajar khotbah sama lah ya. Terus dia menyembuhkan, mengusir setan dan lain sebagainya, benar ya? betul. Nah, mengajar khotbah itu masih dilakukan mungkin sampai sekarang. Tapi masalah menyembuhkan, pelayanan kesembuhan, itu kan namanya pelayanan kesembuhan itu kan karunia. Ya, Menyadari tidak semua orang punya karunia itu, ya, walaupun ada banyak juga ya sampai saat ini masih Tuhan berikan karunia itu, ya, untuk melengkapi pelayanan ya, tapi nggak semua orang punya karunia itu. Lalu gereja kan membuat rumah sakit, iya kan? Membuat pelayanan-pelayanan seperti itu, membuat sekolah, ya, yang mencerdaskan, membuat apa pelayanan untuk anak-anak yatim, panti asuhan dan lain sebagainya. Rumah sakit lah kita katakan. Ya, ini kan tadinya adalah misi untuk melengkapi pengajaran. Benar ya? iya betul ya. Tetapi pada akhirnya ini kan jadi komoditas, jadi sangat komersil rumah sakit Kristen. Penyimpangannya sudah sampai ke sana gitu loh. Berarti untuk Dari iya, udah bukan lagi tentang pelayanan, udah itu bukan lagi dia. tentang Tuhan yang Itu ada di dia. situ, Makanya tetapi udah kamu tentang keuntungan saya. Makanya kamu jangan heran begitu ya, dengan alasan kualitas, ya, dengan alasan apapun lah, nggak tahu lah Nah, begitu ya. Ya terserah lah, orang bisa bikin alasan apa saja begitu kan. Nanti begitu kamu masuk rumah sakit itu ada patung atau lukisan orang Samaria yang baik hati, mm, yang menolong orang kerampokan itu adalah gambaran dari bagaimana kita orang percaya harus melakukan teladan Kristus dan segala macam. Tapi begitu kamu mau check out dari rumah sakit, kamu lihat billnya itu mencekik leher kamu. si Kamu orang sama dia yang baik hati gak jadi taruh di iya, rumah sakit itu dia. benar. Ya, jadi bukannya kamu ya kamu mungkin sembuh dari sakit yang membuat kamu masuk itu, tapi kemudian begitu kamu pulang kamu sakit karena karena Yang karena lain hal yang lagi. lain begitu kan. Nah, ini kan lucu begitu. Sementara kita tahu ada seorang dokter, dokter Lee ya kalau nggak salah ya, itu sampai bikin rumah sakit apung ya ke daerah-daerah. Padahal dia bisa dibilang ini ya apa pendidikannya wah luar biasa begitu ya. Terus juga juga dia bisa saja mendapatkan keuntungan dari ini. Tapi dia pernah bilang begini, dia ingat begitu ya, mamanya atau siapa begitu bilang, kamu jadi dokter itu jangan sampai ini, apa, membuat orang susah begitu dalam arti memungut bayaran terlalu mahal. Karena ini bicara tentang kesehatan kan. Orang pasti akan berusaha bayar kamu, tapi begitu dia pulang mungkin dia nggak makan. Dia menangis karena itu. Dan sejak itu dia lakukan apapun yang yang betul-betul dia mencoba untuk melakukan ini sebuah pelayanan. Dia nggak mau melihat itu dari kacamata untung rugi. Dan berapa banyak anak Tuhan, ya dokter-dokter yang sanggup lakukan itu. Bahkan tidak mau dibayar. Ya, ada juga yang ya macam-macam. Tidak harus kamu tidak tidak mau dibayar, tapi jangan kamu itu begitu begitu nafsu dengan keuntungan dengan membuat rumah sakit mencekik leher begitu loh. Itu kan sudah kehilangan dari spirit misi semulanya. Ya kalau kita lihat misi yang sebelumnya kan pasti misi-misi yang zaman dulu, Iya, zaman No Manson itu kan benar. membangun rumah sakit, Iya, sekolah, itu sebuah kebutuhan. iya, Bahkan lahan bisnis pun mereka mereka ini mereka mereka apa naungi gitu. iya. Nah, jadi ini memang menjadi sesuatu yang kalau melihat sekarang udah separah ini, maka
perubahannya itu juga harus menjadi perubahan yang komprehensif, dan itu gereja mempunyai ruang yang sangat luas begitu, yang sangat-sangat privilege yang sangat besar untuk bisa mengajarkan itu dalam pemuritan mereka. Kepada seluruh jemaat diingatkan lagi, siapa mereka, identitas mereka sebagai murid Kristus. Apa yang harus mereka lakukan di dalam marketplace mereka, di dunia kerja mereka. Bagaimana mereka bisa hidup sebagai citra Allah di tengah-tengah itu. Bagaimana mereka harus melihat semua yang Yesus anggap penting itu, yang Yesus hargai, itulah yang harus saya hargai. Saya mengingat ini terus membekas banget sampai sekarang begitu ya. Saya dari sebuah STT di Jawa Timur, Son. Ya. Saya studi di sana, ya STT ini juga di kaki bukit lah. Kita itu modelnya di puncak begitu. Ya. Ada satu orang yang terlibat di yayasan kami dan beberapa kali menjadi ketua yayasan. Itu orang yang sangat luar biasa mindsetnya. Dia bukan dari keluarga yang kaya, dia fight dengan hidupnya, ya dia betul-betul berjuang karena value yang ditanamkan oleh orang tuanya kepadanya sangat-sangat bertanggung jawab, sangat-sangat jujur lah, apa segala macam itulah, itu menjadi value hidupnya begitu ya, pekerja keras. Akhirnya dia berhasil menjadi seorang pengusaha di Surabaya. Ya, tetapi selain dia memiliki usaha yang sangat baik seperti itu, ada satu yang tidak pernah saya bisa lupakan. Begitu ya, dia mengutip dari Lukas. Coba kita lihat Lukas pasal 2 ayat 49 mungkin ya, coba cek. Ini kadang-kadang saya bisa ini. Karena saya Alkitabiah bukan Ayatiah, Bro. Iya, Pak. Lukas 2 ayat. Coba Lukas 2 ayat 49 coba. Oh, salah kali ya, coba. Ini dia. Iya, benar. Iya, benar. Jadi waktu itu Yesus kan sedang di bait Allah nih. Iya kan? Lalu orang tuanya cari-cari karena mereka ketika perjalanan pulang Yesus nggak ada di jalan nih. Ini perjalanan kalau nggak salah sudah seharian atau sudah, coba cek ke atas, coba baca satu perikop ini deh biar lebih enak kita bisa ini 3 hari kalau nggak salah. Iya, silakan. Sorry. Oke, dari Lukas 2 ayat 41 sampai dengan yang ke 52 ya kita baca ya, satu perikop ya. Oke. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah 3 hari loh, Son. Iya. 3 hari. 3 hari hilang ya. Iya, 3 hari perjalanan jauhnya lalu mereka balik begitu ya, dan cari-cari nanti lama banget baru ketemu ya, sesudah 3 hari baru ketemu. Terus sudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hati. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya, dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Iya, coba kembali ke ayat 49 tadi. Nah, menarik sekali setelah mereka cari begitu lama, lalu ketemu di bait Allah, mereka tanya, "Kenapa kamu berbuat ini?" Ya wajar saja ya, orang tua pasti akan, "Kok tega-teganya kamu ya menyusahkan kita?" Kan kira-kira begitu ya. Betul. Tapi Yesus jawab apa? "Mengapa engkau mencari aku?
Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Nah, rumah Bapakku, ya sebenarnya itu dalam terjemahan aslinya, di dalam teks aslinya nggak ada, bro, dalam bahasa aslinya. Oke. Rumah Apa nih? Bapa, ya. Jadi ini asumsinya langsung diterjemahkan rumah Bapa atau karena ini lagi pembicaraan lagi di bait Allah nih, Iya, iya. iya kan? Makanya coba kita lihat deh, coba di satu ini Gitu. yang oke, ayat 49. Ini. Nah, ini KJV dalam hal ini, King James Version itu dalam hal ini lebih tepat menerjemahkannya. Karena di sana tidak ada kata oikos, tidak ada kata bait, temple, Oh, ya. Jadi di sana bukankah aku harus ada di my fathers gitu loh. Jadi di dalam apa urusan bapakku kah atau di dalam ya. pokoknya segala sesuatu yang terkait dengan bapakku. Di sini dipakai kata my father's business. Iya. Ini satu langsung disimpulkan seperti ini. Jadi bukan rumah. Ya, bukan bait Allah. Ya. Coba kita lihat dalam teks ini, Greek-nya dulu. Oke. Greek dengan interlinear. Bukan, itu Nanti. tadi sudah ada di situ. Oke. Jangan kemana-mana, aku bingung Tadi ini. saya pikir ke itu, kepotong. Soalnya dia di ini. Enggak. Di tempatku bagus. Coba kamu munculkan lagi Oke. yang tadi. Seperti tadi. Seperti tadi. Share dulu ya. Nah, iya. Oh, Seperti tadi. Oke. Nah, ini di bawah KJV itu ada Greek NT interlinear. Ada tab itu, coba lihat. Ini tab KJV, di atas kan KJV plus. Ya, ini di bawahnya itu kan ada ya. Yang Greek NT interlinear ya, coba yang itu. Oh, susah ya munculnya. Sebentar, dia agak berat, Pak. Oke, sorry. Nah, di situ tidak ada kata rumah, tidak ada kata oikos. Oh, begini ya modelnya ya. Iya, Coba lihat. Oke. Terus saja ke bawah. Coba lihat ada nggak kata oikos di sana? Terus. Konjang. By event terus auto. Ya kan? EZTT, kenapa? Ya, me EZTT, ya kenapa engkau mencari aku? Bukankah? Ya, ya. EJT. Ya, kau tahu bahwa aku OT harus entois tu patros mu. Ya. Iya, di dalam Bapakku. Gitu loh. Dia harus ada ya di dalam, ya ini milik Bapakku, entah apa itu. Nah, sama ini diterjemahkan di dalam urusan Bapakku. Oke ya. Jadi nggak ada rumah Bapa di sana. Nah, kembali kepada itu yang saya katakan ketua yayasan kami, ya beliau orang yang sangat berpengaruh lah di dalam ini. Cara berpikirnya itu mempengaruhi betul-betul selama saya ini melayani sampai sekarang. Jadi dia tidak pernah menolak dilibatkan dalam pelayanan apapun. Walaupun dia bukan orang yang nganggur. Kesibukannya luar biasa. Gak pernah menolak. Kadang-kadang keluarga sampai protes. Dia cuma jawab satu hal. Aku harus ada di dalam my father's business. Dia mengutip dari King James itu tadi. Dia tahu tujuan hidupnya. Dia tahu kenapa dia ada. Dia tahu kenapa Tuhan tempatkan di dalam konteks hidupnya saat itu. Dan dia tahu ya kenapa Tuhan kasih dia semua yang dia miliki. Termasuk keluarga, waktu, dan lain sebagainya. Walaupun dia, sangat sibuk untuk semuanya itu. Tapi dia tetap berikan. Kenapa? This is my father's business. Aku harus ada di dalam urusan Bapakku. Wow. Dia tahu betul tujuan hidupnya. Dan dia belajar dari Yesus. Saya belajar dari Yesus dan belajar dari dia. Ini tokoh yang sangat luar biasa bagi hidup saya. Artinya, bisa kok. Nggak bisa kita katakan itu cuma Yesus yang bisa lakukan itu. Sebentar. Ada kok manusia biasa. Asal dia mau, dia bisa lakukan itu.
Beliau banyak. meninggal tahun lalu ya kalau nggak salah. Ya sekitar berapa bulan yang lalu karena COVID. Tapi sembuh dari COVID cuma dampaknya. Mungkin ya entah apa itu sitokin apa mungkin karena itu kali ya. Efek dari COVID. Tetapi beliau pulang kepada Bapaknya. Dan selama dia di sini, ya, selama Tuhan kasih hidup di dunia ini, dia tahu yang dia kerjakan itu adalah urusan Bapaknya. Dan saya belajar untuk mengikuti itu, walaupun nggak mudah. Saya Berarti belajar. kita sering generalisir ya bahwa itu hanya bisa dilakukan oleh mungkin para pendeta. Dan kita sebagai jemaat, kan cuma jemaat aja lah, udahlah. Iya, seringkali kan dilemparkan ke gereja. Nah, itu urusannya pendeta-pendeta. Tapi sorry, ya, ini hal sederhana sebenarnya. Ketika kita tidak memulai keluarga kita dengan satu kesadaran, ini semua milik Tuhan yang harus dibawa untuk berpusat kepada Tuhan. Satu hari kelak di dalam hidupmu engkau akan sangat-sangat sedih, menderita, karena pilihan-pilihanmu. Itu terasa bagi orang-orang yang sekarang ada di kantong-kantong Kristen di negara-negara kayak Amerika, begitu ya. Karena mereka sangat longgar tadinya. Dengan alasan pemisahan antara agama dan negara, kebijakan itu akhirnya bayangkan politik itu dipakai untuk betul-betul sekarang anti diskriminasi, sangat toleransi, tapi orang Kristen didiskriminasi di sana, mengalami intoleransi sama sekali karena dianggap mereka dianggap agama yang sudah ada sebelumnya, begitu kan, udah mulai tidak dipercayai oleh generasi anak-anak mereka sendiri, keturunan mereka sendiri. Itu loh, mengerikan bukan? Iya. Itu pilihan kita, ya it's okay begitu loh. Dan kalau Tuhan aja membiarkan itu terjadi, masa saya merasa saya lebih dari Tuhan? Kalau Tuhan saja di dalam kedaulatannya melihat, ya udah kalau memang begitu. Tetapi kan Tuhan juga mengingatkan, kamu ada peran kamu kok sebagai citra Allah. Kamu mau melakukan apa? Mau ikut-ikutan ya it's up to you. Kamu mau mengikut Kristus, ya itu juga pilihanmu. Karena itu yang membuat kamu bahagia pada akhirnya. Kamu bayangkan nanti saya sangat kaget begitu ya. Ada keluarga saya yang ingin pindah keyakinan. Karena dia tidak tahu apa yang dia percayai kan begitu. Dia nggak kuat pondasi imannya begitu. Nah, ini kan mengerikan sebenarnya buat orang tua. Tapi apakah kamu kemudian menyalahkan gereja karena itu? Enggak juga kan. Itu kan kita yang harusnya memperkenalkan Tuhan kita. Pertama kali ya kemudian terjadi kita, dalam kan? Keluarga. Ya. Tapi kalau kita menganggap nggak penting kok, maksudnya nggak sepenting yang lain, nggak sepenting kita menghabiskan waktu untuk mencari uang, begitu, nggak sepenting kita liburan bersama-sama, nggak sepenting kita itu memberikan teladan yang benar dari apa yang Kristus ajarkan sama kita, ya. Nah, ya sudah ya, nggak sepenting itu juga berarti hidupnya dan imannya bagimu. Ya sudah, kalau nanti pada akhirnya dia akan seperti apa, ya itu kan sebenarnya pilihanmu kan. Engkau yang sebenarnya menunjukkan bahwa Tuhan itu nggak begitu penting. Bukan berarti kita nggak boleh hidup enak dan nggak boleh liburan ya, dan sebagainya gitu. Tapi menjadikan Tuhan yang terpenting dalam kehidupan kita, dalam segala aspek dalam kehidupan kita, dan kan menentukan perkara-perkara sederhana sih, Son. Iya, itu menentukan nilai-nilai ke depannya untuk anak-anak kita, generasi kita selanjutnya kan. Itu perkara-perkara sederhana. Nah, misalnya kita suami istrinya, semua kan kita belajar kan. Kita belum pernah berpengalaman menjadi suami, belum pernah berpengalaman menjadi istri, ya kan? Belum pernah berpengalaman menjadi ayah. Iya kan, kita satu titik kita semua dari anak gitu loh. Tapi kan kemudian kita memilih berkeluarga. Sampai kemudian kita belajar menjadi ayah karena kita punya anak. Ya kan, kita belajar jadi orang tua karena kita punya anak. Tapi ketika kita menjadi orang tua, apa yang kita kasih contoh kepada anak-anak itu? Apakah Tuhan menjadi penting di dalam hidup kita supaya dia lihat? Sampai pada akhirnya nanti dia menjadikan Tuhan penting bagi hidupnya. Kan itu, kan dimulai dari sana. Iya kan?
Tapi kalau kita kita menunjukkan kepada dia, ya Tuhan itu selalu menjadi menjadi apa? Figuran di dalam hidup ini. Jadi main cadangan, jadi gimmick Iya, lagi. maka dia akan melakukan itu, bahkan mungkin dia akan melakukan lebih parah. Karena dia melihat ya orang tuanya ya begitu. Ada toh yang lebih penting. Yang lebih penting itu mungkin ya itu penilaian orang, pengakuan orang, ya. Jadi sudah, ya kamu akan terima gitu. Pada akhirnya pilihan-pilihanmu ini akan berbuah pada akhirnya. Konsekuensi kita yang kita lakukan. Itu. Makanya jangan heran kalau tiba-tiba nanti anakmu nggak akan peduli dengan nilai-nilai Kristen. Termasuk ketika dia akan berpacaran. Jangan heran sekarang, wah banyak sekali. Kalau dulu kan sangat-sangat dijaga begitu ya kekudusan apa pernikahan dan segala macam. Sekarang kan sudah sangat tidak penting ya. Pokoknya yang penting menikah gitu. Jangan Simon Levin kan begitu kan. Akhirnya semakin tergerus makin longgar. Saya di zaman saya dulu ya Pak ya. Nah, kalau misalkan kita SMA ya, mau pacaran kan, pergi ke mall misalkan. Pegangan tangannya itu takut ya. Iya. Nah, sekarang mah aduh, ya udah ya memang faktanya begitu. Sekarang budayanya sudah seperti itu. Ya, dan kita nggak bisa pungkiri sengotot apapun kita menanamkan nilai Kristen, anak-anak ini pasti akan mengintip juga ini apa irisan dengan budaya-budaya lain di sekitarnya, dengan teman-temannya, apanya yang dianggap keren begitu ya. Tapi sekali lagi, ketika anak itu masih fully trust sama kita, ya pada masa-masa usia usia keemasan dia betul-betul kita ajarkan dengan tentunya dengan keteladanan penuh dari kita juga begitu. Mengasihi mereka dengan sepenuhnya, nggak memaksakan, nggak otoriter, tetapi juga menjadikan mereka merasa mereka itu disayang. Akhirnya trust itu tumbuh. Kamu kenalkan Tuhan di sana. Paling enggak itu menjadi ini dia, menjadi filternya dia untuk menilai. Mungkin sesekali dia jatuh. Ya mungkin dia ini apa ada masa-masa krisis sebagai remaja, ya dia ikut apa yang temannya katakan dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya iman itu yang sudah pernah ditanamkan itu akhirnya pasti akan tumbuh pada waktunya. Dan itu yang akan menjadi pegangan buat dia menjalani sisa hidupnya kan. Tapi ya sekali lagi, kalau kita nggak pernah memberikan itu, kamu jangan berharap. Kalau kau nggak pernah menanam buah mangga, jangan berharap kau mendapat buah mangga nanti dari pohon. Mangga, iya. Iya, kau tanam alpukat, ya alpukat lah yang akan tumbuh begitu loh. Iya kan? Jadi agak lucu begitu. Lalu atau kemudian kau nggak pernah nanam apa-apa sama sekali, lalu salah-salahkan gereja, gitu. Oh kenapa aku nggak panen mangga? Gitu kan Pohonnya aja aneh. nggak punya. Ya pohonnya aja kau nggak pernah tanam. Dan kau berharap gereja yang menanam itu. Jangan lupa, gereja itu komunitas yang Tuhan berikan menguatkanmu, tetap bukan mengambil alih tanggung jawabmu. Enggak seperti itu. Jadi ini akan akhirnya kita sendiri kok yang akan mengalami apakah kita bahagia dengan hidup kita atau tidak. Dan sekali lagi, kebahagiaan kita itu diukur ya dari apakah kita melakukan tujuan Tuhan dalam hidup ini atau tidak. Ya. Jangan heran kalau misalnya nanti banyak sekali anak-anak muda yang begitu mudah untuk pindah keyakinan. Jangan heran, itu mah udah bisa diprediksi. Karena kita bisa tahu dari apa yang kita lakukan sekarang atau kemarin-kemarin. Itu bisa diprediksi. Jangankan fondasinya, bahkan batu pertamanya kita nggak kasih. Iya. Justru heranlah kalau mereka tetap setia. Betul. Ketika engkau tidak berbuat apa yang harus kau lakukan. Berarti itu Tuhan yang masih beranugerah, tapi jangan selalu berpikir itu semua kewajiban Tuhan. Lah buat hidupmu apa? Jangan sampai Tuhan ambil kamu nanti digantikan dengan batu-batu. Karena Tuhan bisa juga membuat batu-batu itu melayani dia. Itu kan sebenarnya kan, tapi kan kita nggak bisa. Saya bicara ini terhadap diri saya loh. Saya nggak sedang menghakimi siapapun. Ya kita selalu ngomong ulang-ulang, kita lagi self-reflecting, dan saya hari ini banyak diam ya karena saya lagi reflecting diri saya sendiri. Iya. Sebenarnya apakah saya sudah melakukan ini? Ngeri loh Son. Kalau kita nggak mengambil bagian itu. Saya ingat dulu, ya bapak saya sangat penyayang sih.
penyayang kepada kami, tapi karena ekonomi, karena kesulitan dan segala macam, dia habis waktunya di jalan. Dia harus bekerja. Ya, tetapi saya sadar gitu loh. Saya kurang ini dalam proses tumbuh saya itu saya kurang figur ini apa bimbingan dari bapak saya. Yang saya tahu dia orangnya lurus, strict begitu aja. Dia tidak terima korup dan segala macam. Tetapi hidupnya juga nggak bahagia. Di jalan Tuhan itu nggak bahagia. Karena selalu sibuk memikirkan, wah ini bagaimana untuk besok makan ini apa segala macam. Gitu loh. Padahal dengan semua itu juga nggak membuat hidup kami jadi sangat baik, enggak. Pada akhirnya saya lihat berkat Tuhan lah yang membuat kita itu tetap bisa ada sampai sekarang. Gitu loh. Dan bapak saya baru menyadari itu dia usia-usia tuanya, berkat Tuhan. Ada hal-hal yang tidak terduga di usia tuanya, apa yang dia kumpulkan itu ternyata nggak bisa. Tetapi entah bagaimana Tuhan lipat gandakan untuk kemudian bisa menopang hidup masa tuanya dan juga menopang kami. Saya sendiri studi saya itu anugerah, ini persembahan encim-encim. Saya dapat beasiswa. Gitu loh. Jadi aneh gitu loh, bagaimana Tuhan memelihara hidup kita itu luar biasa. Dan akhirnya saya lihat, iya ya. Semua itu karena Tuhan kok. Kita aja yang mau yang terlalu memaksakan keinginan kita. Nah, ingat ya waktu dia gambar yang kedua ya. Ya. Coba. Kita udah punya ekspektasi hidup harus begini, harus begitu, harus apa segala macam. Nah, kadang-kadang itu karena ini tekanan sosial yang kita dapatkan. Kita melihat bahwa orang baru menghargai atau dihargai kalau dia punya ini, punya itu, kalau dia begini dan begitu. Kalau dia udah baru dianggap sukses kalau dia begini dan begitu. Tetapi ya enggak juga gitu loh. Ada juga orang yang ternyata ya enggak mati-matian juga untuk itu, tapi mendapatkan itu mungkin ya entah dari keluarganya, entah mungkin karena apalah gitu ya. Oh sudahlah. Nah, akhirnya ekspektasi kita itu yang menjadikan ini ada semacam tension yang nggak pernah selesai gitu loh. Kita punya keinginan ya yang ada di abu-abu ini. Lalu Tuhan juga punya keinginannya. Mau kita paksakan keinginan kita, seringkali Tuhan gagalkan karena kita ya berkuasa tapi Tuhan maha kuasa. Nah, bisa berbuat apa-apa. Iya, akhirnya kita stres. Kita merasa susah hati dan di dalam situasi seperti ini kalau kita punya anak kan ngelihat stresnya kita. Kalau kita punya istri kan melihat stresnya kita. Kalau kita punya suami kan melihat stresnya kita. Iya kan? Dan di situ kan kelihatan Tuhan kita siapa. Padahal sampai sekarang juga ya, aduh banyak sekali sih kisah yang saya susah untuk jelaskan bagaimana Tuhan menopang saya sampai saat ini. Ya melalui anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan sekali lagi. Ya. Dan saya pun di dalam keadaan ini, ya itu kan kayak getok tular kan? Betul. Iya. Saya menopang bagaimana kehidupan orang yang juga Tuhan pengen untuk saya kasihi. Begitu loh. Dan orang itu juga menopang kehidupan orang lain untuk mengasihi orang yang memang Tuhan suruh untuk dia kasihi gitu loh. Kan kita cuma melakukan apa yang Tuhan mau gitu, dan di dalam segala sesuatunya Tuhan pelihara hidup kita, benar nggak Son? Betul. Inilah yang sebenarnya terjadi gitu loh. Apakah saya harus pernah ke Makau untuk bisa bahagia main di Kasino sana? Atau saya harus enggak juga liburan gitu. ke Jepang untuk bisa bahagia? It's okay kalau memang Tuhan kasih Ya, itu, tapi jauh lebih bahagia ketika kamu bisa mensupport misalnya katakanlah anak-anak panti kah atau apa. Tapi kan kita nggak haruskan itu, siapa kita gitu loh. Itu hasil kerja kerasmu, biarkanlah kamu nikmati. Tetapi ya kalau saya jadi kamu mungkin saya akan lebih bahagia kalau saya menikmatinya dengan cara ini bisa dinikmati orang lain lagi gitu loh. Tapi kan sekali lagi ini kan kita gitu loh. Iya kan, ini pilihan kita.
Tanpa kita sadari itu kan value yang kita tularkan kepada anak-anak kita. Apakah itu value yang tadi mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan ukuran yang sama seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Nah, kan problemnya di sana. Kalau kerangka berpikir kita itu selalu ke situ. Nah, lalu anak ini, katakanlah pemuda-pemuda ini tumbuh, lalu kemudian dia pindah keyakinan. Itu juga mengerikan sekali. Karena tidak semua value sama dari tiap keyakinan, benar nggak? Betul. Misalnya ya, kalau di dalam kekristenan itu sangat diajarkan untuk mengutamakan Tuhan. Saya pernah dalam membimbing anak-anak muda yang lagi pacaran, saya bilang, jangan kamu sampai rebut cintanya dia kepada Kristus. Jangan kamu cemburu dengan itu. Saya bilang, kalau dia sangat mencintai Kristus, rajin pelayanan sekarang dan segala macam, kamu ikut saja. Jangan kamu rebut cintanya kepada Kristus. Karena kalau kamu lakukan itu, kamu akan kehilangan satu-satunya alasan dia akan tetap mencintaimu ketika engkau tidak layak dicintai lagi. Ada masanya kamu tidak cantik lagi, kamu tidak ganteng lagi. Bahkan mungkin nanti kamu mengembang ke kanan ke kiri. Ya, anak baru satu saja badanmu udah kayak kulkas misalnya, begitu kan? Bukan body shaming ya, sorry ya. Karena kenyataannya efek dari melahirkan kita nggak bisa pungkiri begitu. Betul. Ya, atau jangan pikir itu hanya di pihak wanita. Laki-laki, engkau masih muda dan segala macam, habis kamu kena stroke misalnya. Ya. Lalu satu-satunya alasan dia tetap mencintai kamu apa? Kalau bukan karena dia mencintai Tuhan. Saya punya saudara yang sangat saya salut luar biasa. Ya, ini sepupu saya, abang sepupu saya dengan kakak sepupu saya. Ini suami istri yang sangat-sangat jadi teladan begitu ya bagi kami. Tapi sayangnya abang saya ini meninggal di usia muda karena stroke. Ya, dia cinta Tuhan, istrinya cinta Tuhan. Dua-duanya sangat cinta Tuhan. Dan teladankan itu kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudaranya. Kebetulan dia paling tua di antara kita keturunan opung begitu ya. Nah, cuma nggak bisa dipungkiri bahwa adatnya orang yang sakit itu menyebalkan, benar nggak? Betul. Ya, kadang-kadang marah-marah ya karena dia sendiri tertekan dengan dirinya, dia merasa tidak berdaya. Jadi abang saya ini stroke sampai beberapa kali loh sebelum meninggal. Tetapi sampai kayak apapun kata-kata atau kemarahannya menyakiti kakak saya itu tidak menghilangkan cintanya kakak saya ini kepadanya, tetap mengurusnya. Bahkan sampai akhirnya Tuhan panggil. Jadi ini saya ajarkan kepada anak-anak muda, jangan sekali-kali ya engkau keberatan ketika pasanganmu itu betul-betul mengasihi Tuhan. Karena engkau akan kehilangan satu-satunya alasan dia akan tetap mengasihimu. Ketika engkau sudah sebenarnya tidak layak lagi untuk dikasihi. Apapun yang terjadi. Iya, apapun yang terjadi sampai maut memisahkan kan begitu. Nah, seringkali kan orang sekarang ini berani menikah hanya karena ketertarikan fisik saja. Dia nggak melihat value yang paling penting dalam diri orang itu apa. Apakah orang ini mengasihi Tuhan atau enggak? Apakah orang ini cinta Tuhan atau enggak? Pokoknya dia ganteng. Ya, atau karena tekanan keluarga juga bisa. Ya, kadang-kadang tekanan keluarga begitu ya. Kadang mengerikan sekali. Lalu kemudian dia menikah saja. Ya sekarang ya karena sayang. Lalu dia pindah keyakinan, katakan, tunggu dulu. Apakah keyakinan itu sama value-nya dengan kamu? Bagaimana di dalam keyakinan itu memandang pernikahan? Perkawinan, apakah perkawinan ini sebagai satu perkawinan yang menghormati Tuhan dengan penuh kesungguhan, bahwa sebagai satu gambaran dari relasi antara Tuhan dengan umatnya, tidak ada orang lain, tidak ada cinta yang lain. Apakah demikian? Nah, di dalam kekristenan kan seperti itu, hanya kasih kepada Allah dan Allah kasih kepada umatnya, tidak ada kasih yang lain begitu loh. Makanya Tuhan menggambarkan sebagai penyembahan berhala itu sebagai satu perselingkuhan rohani, perzinahan rohani. Tuhan marah. Dan Tuhan menginginkan keluarga itu sebagai semacam
apa ya, semacam showcase dari kasih Tuhan itu yang sedemikian mengasihi umatnya, sehingga tidak boleh ada perzinahan di sana, tidak boleh ada perselingkuhan di sana. Cinta itu harus kepada pasanganmu, kan begitu kan sebenarnya. Kasihilah istrimu seperti Iya. Yesus mengasihi gerejanya. Bahkan sekalipun kita jatuh dalam hal itu, Tuhan masih membuka kesempatan untuk kita kembali lagi. Iya kan? Tetapi kan kenyataannya kan seringkali kita meninggalkan pasangan kita karena dia udah tidak menarik lagi, atau kita mencari pembenaran untuk mencari istri lain, pasangan lain. Nah, apakah itu dimungkinkan di dalam value hidup kamu? Dan apakah itu dimungkinkan di dalam value hidup agama lain? Nah, kalau itu dimungkinkan di sana, kamu nggak boleh salahkan dia. Itu salah kamu memilih untuk Ya, menikah beda agama, ngawur gitu loh. Jadi kamu jangan pernah protes ketika kemudian kamu di apa? Diduakan, ditigakan, diempatkan, karena memang itu dimungkinkan di dalam keyakinan itu. betul. Jadi Dan itu menjadi value value keyakinan itu, mereka ya. gitu loh. Jadi ini konflik value ini kamu sanggup enggak? Dan sebenarnya sekali lagi, apakah value yang kamu yakini di dalam keyakinanmu ini memanusiakanmu atau enggak? Kalau saya melihat ya semakin yang sangat-sangat memanusia tanpa mengeksploitasi kita, ya, yang sangat-sangat memuliakan kita, bahkan kita dikatakan hampir sama seperti Allah. Di dalam kekristenan itu semua itu ditunjukkan dengan sangat-sangat luar biasa. Itu kenapa akhirnya saya katakan biblical value itu yang akan mengukur apakah beliefmu itu correct belief atau Ya, tidak gitu loh Son. ya, betul. Dan Di antara begitu banyak belief yang ada di dunia ini di antara begitu. begitu banyak belief, Iya, di antara begitu banyak value yang ditawarkan oleh dunia ini, iya, dan biblical value menjadi salah satu iya. tolak ukur untuk kita. Tetapi Di sekali lagi itu akan percuma saja sekalipun itu adalah value yang paling baik begitu ya, dan juga paling agung. Lalu kemudian agamamu bisa dikatakan mungkin keyakinanmu itu adalah keyakinan yang paling benar yang tak terbantahkan. Kalau mau dibikin debat di antara agama-agama mungkin ini yang paling kuat posisinya begitu ya. Tetapi akan percuma kalau value itu tidak engkau pegang sungguh-sungguh dan tidak mempengaruhi perbuatan hidupmu, sama saja. Dan itu kan yang terjadi sekarang. Alkitabmu ngomong apa gitu ya, keyakinanmu ngomong apa, hidupmu bagaimana. kitanya melakukan apa? Iya, dan kita selalu mencari pembenaran akan itu. Makanya jangan heran kalau lama-lama ini juga habis. Tetapi saya sangat yakin Allah yang berdaulat itu akan terus memelihara saleh-salehnya gitu loh, kayak apapun. Sampai nanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan disitulah letak bahagianya kita, bukan yang lain. Dan biasanya sih Son, biasanya ya pembicaraan ini akan jauh lebih dihargai orang-orang yang sudah mulai menyadari betapa Ya, terbatasnya hidupnya, baik yang sakit ya udah sakit banyak, lalu kemudian sakit terminal, atau orang-orang yang sudah merasa hidupnya sudah banyak gitu loh, udah banyak menghabiskan usianya di dunia ini ya, dia udah siap Tuhan panggil. Nah biasanya mereka akhirnya bilang iya yang kamu bilang itu yang benar, dan yang saya bilang ini sebenarnya apa yang Alkitab katakan, bukan bukan ngarang-ngarang begitu loh. Tapi ya udahlah begitu. Kalau memang orang butuh waktu untuk sampai kepada pengertian ini begitu ya. It's okay, that's your life begitu loh. Dan kebahagiaanmu juga nanti kamu akan ini sendiri. Tapi saya katakan, saya sebagai hamba Tuhan katakan, kalau engkau ingin bahagia, jangan cari kebahagiaanmu di tempat yang salah. Di Alkitab, biblical value itu coba hidupin. Dan betapa pentingnya untuk engkau hidupi, karena tanpa engkau sadar ya, semua yang bersama-sama denganmu melihat itu, apakah engkau menganggap itu penting atau hanya sebagai tempelan saja, gimmick saja, tanpa kamu sadari itu yang sedang kau wariskan kepada keluargamu, kepada generasimu, dan itu yang akan mereka hidupi. Susah kan, sedih kan. Oke, mungkin itu dulu oke. Son, nanti kita bisa Terima bedah lebih kasih, banyak lah nanti Pak. Saya setelah itu. rasa sih gini ya, dari hasil pembicaraan kita hari ini, saya banyak belajar, saya banyak merefleksikan diri saya, bahwa masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dari diri Banyak saya Son, juga. kita banyak sekali yang Banyak masih belum sekali. beres ya. Dan saya rasa yang mendengarkan podcast teman-teman kita malam hari ini, kita bisa ketok tular aja. Kita nggak Iya, harus, kita nggak harus
men-share apa yang kita obrolkan, tapi kalian yang mendapatkan value ini kalian coba berusaha untuk membagikannya kepada Hmm. keluarga kalian, Hmm. sama yang paling dekat. Ya. Dan yang saya Kalau sayangkan, sorry, kenapa tuh, aku Bang? cut sebentar. Hmm. Tema pemuritan ini seringkali jadi apa ya? Kelatahan. Ya. Pemuritan itu ya dikira itu kayak PA begitu kan? Atau pemuritan itu dikira kayak kita mempraktekkan ritual-ritual dari agama Keagamaan ya ya. seperti ya keagamaan, doa, puasa ini dan segala. Aduh, pemuritan itu kita belajar jadi murid Kristus dan membawa orang belajar menjadi murid Kristus, berpusat kepada Kristus. Ya. Itu dalam konteks apa saja. Jadi makanya jangan heran kalau nanti pemuritan ini juga membahas tentang bagaimana kita itu memilih kerja, ya selain memilih pasangan tentunya. Ya bagaimana kita mendisiplin waktu kita, bagaimana kita bisa termasuk sampai masalah pengelolaan keuangan kita. Ini juga kan sebenarnya saya juga mengalami kok kesulitan-kesulitan tersendiri dalam hal ini, tetapi kita punya arahnya. Gitu loh. Kita punya arahnya. Jadi sekali lagi ya, sama-sama kita bertumbuh dalam hal ini, sama-sama kita bereskan di mana lubang-lubang titik lemah kita, sama-sama kita belajar untuk menjadi pribadi yang pantas untuk diteladani oleh keluarga kita, anak-anak kita, gitu loh. Ya, lalu menjadi bagian dari komunitas, kalau komunitas gereja ya komunitas gereja atau komunitas umat percaya di luar gereja pun it's up to you begitu. Tapi Ya. saya sarankan kalau misal kamu tetap menjadi bagian sebuah gereja itu jauh lebih lebih Jadi lebih baik baik begitu. ya. Ya, supaya engkau bisa memastikan memang value yang kau pelajari di sana itu memang pasti yang Tuhan inginkan untuk kau hidupin kan begitu kan. Nah, inilah sekali lagi teman-teman ya, saya sangat berharap kita membuka pikiran kita, hati kita lah dulu dengan hal-hal kayak gini. Walaupun mungkin buat teman-teman ini udah nggak zamannya lagi. Tetapi sekali lagi ya ini pilihanmu kok. Ini pilihanmu kalau kadang-kadang orang perlu buktiin dulu ya, perlu buktiin dulu ya silakan. Toh Tuhan nggak ini kok. Tuhan aja di dalam kemurahan kasihnya yang luar biasa tetap akan menerima kita kembali kok. Serusak apapun hidup kita. Iya kan? Kalau Tuhan aja melakukan itu siapa kita? Bahkan saya menghakimimu aja saya nggak berani. Saya siapa sih? Saya sama rusaknya. Cuma apakah engkau mau merasakan bahagia di dalam Tuhan selama kita masih hidup ini? Itu yang jauh lebih penting. Yuk sama-sama kita jalan. Iya, ya. Oke. Ya. Makasih Pak Toga Sama-sama, atas Iya. pandangan-pandangannya tentang biblical values ini yang mempengaruhi seluruh kehidupan kita, correct belief kita, bahkan mempengaruhi right action kita, perlakuan kita sehari-hari, apa yang kita lakukan. Dan banyak refleksi yang harus kita refleksikan dari Alkitab kita. Bahwa setiap hari kita berjalan ke utara, berjalan bersama dengan Kristus, berjalan menuju kepada Kristus dan menjadikan Tuhan itu pusat kehidupan kita. Yang udah sering kita bahas di podcast-podcast kita. Terima kasih Pak Toga atas waktunya. Waduh. Ya mungkin ini, teman-teman boleh bertanya apa saja. Ya, teman-teman boleh bertanya apa saja. Yang saya harapkan dari situlah nanti kita bisa kembangkan diskusi ini begitu ya. Sebenarnya banyak sekali sih kalau kita mau bicara kasus-kasus, isu apa, ini apa. Tetapi kita perlu ngelihat kacamatanya dulu dibenerin. Karena kalau tanpa kacamatanya udah kita kalau masih kabur, kita melihat semuanya juga pasti kabur begitu. Nah, jadi sekali lagi saya mau tegaskan di sini bahwa pemuritan itu artinya ya kita menjadi murid Kristus, teman-teman. Kita meneladani Kristus, kita berpusat kepada Kristus. Dan memuridkan ya, itu berarti kita membawa orang lain untuk bersama-sama kita dalam satu perjalanan untuk mengikut Kristus, meneladani Kristus, berpusat kepada Kristus. Apakah gampang? Enggak. Apakah hanya sesuai dengan program gereja? Enggak juga. Ini perjalanan seumur hidup. Tetapi tentu saja gereja yang akan menopang kita di sana. Jadi mari teman-teman sekali lagi mindset ini dibenerin dulu, baru kita melihat kasus apapun itu kita bisa lihat dengan lebih clear. Lalu bagaimana solusinya, bagaimana itu bisa kita bicarakan bersama. Ya. Oke, saya kembalikan ke kamu. Oke, terima kasih Pak Toga atas malam yang
keren ini kalau bisa saya bilang. Thank you. Dan banyak sekali hal-hal yang patut kita gali, patut kita kerjakan lagi. Kita membenahi diri kita dulu. Dan kita akan menjadi dampak yang baik untuk banyak orang. Terima kasih Pak Toga atas malam hari ini, dan saya akan tutup dengan doa. Boleh kita berdoa dulu sebelum kita tutup. Kami ucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Dan pada malam hari ini kami bisa kembali lagi membahas apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan biarlah Alkitab menjadi nilai-nilai kita, menjadi sandaran kita, sehingga apa yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan. Dan selalu memusatkan diri kita hanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak, terima kasih atas semuanya. Dan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you so much. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan berkati. Tuhan berkati.